Kak Ria yakin adik-adik di rumah pasti sekarang sudah makin tinggi. Yang tadi tingginya segini, sekarang jadi segini. Atau yang tadi sudah segini, mungkin sekarang sudah segini ya. Nah, itu namanya adik-adik sudah tumbuh besar. Tapi adik-adik tahu nggak kalau ternyata nggak boleh cuma badannya aja yang tumbuh besar, tapi iman dan rohnya juga harus tumbuh besar. Gimana caranya ya supaya iman dan roh kita tumbuh besar? Nah, ini salah satu caranya yaitu berdoa. Sekarang kita mau praktikkan berdoa. Sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita, yuk sama-sama berdoa bareng Kak Ria. Kita lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini kami kembali datang menghadap kepada Tuhan untuk membawa pujian kami, hati kami untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap anak sekolah minggu yang hari ini menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami rindu memuji-Mu Tuhan, kami rindu bertemu dengan-Mu Tuhan. Mari Engkau yang hadir dalam ibadah kami ini Tuhan, untuk mengurapi setiap hati anak sekolah minggu yang ada, agar mereka bisa bertumbuh bersama-sama Tuhan dan semakin menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, siapa tadi yang katanya mau ikut bertumbuh bersama? Ayo semuanya bangkit berdiri. Kak Ria hari ini mau kasih resepnya bagaimana supaya iman dan rohnya bisa bertumbuh. Yuk, yang mau bertumbuh bersama ikuti gerakan Kak Ria ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu
Tiba saatnya untuk kita duduk diam di kaki Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan suara Tuhan yang ingin disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggu. Sebelum kita memulai, mari kita naikkan satu pujian agar kita bisa lebih lagi dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau melembutkan hati kita mau membuka telinga kita agar firman yang ditaburkan oleh kakak sekolah minggu nanti bisa dipahami dan diterima oleh adik-adik. Mari sama-sama adik-adik meneduhkan hatinya, kita naikkan pujian ini. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila kalang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh dari
seru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa, Dia hanya sejauh doa. Yesus hanya sejauh doa. Tuhan Yesus, Engkau tidak jauh dari kami. Engkau tidak jauh dari setiap masalah kami, Tuhan. Engkau senantiasa bersama Mama dan Papa adik-adik sekolah minggu. Engkau senantiasa bersama kami, Bapa. Kami mau percaya, Tuhan, bahwa dalam segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami, Tuhan selalu ada bersama kami. Tuhan tidak pernah jauh dari kami, dan Tuhan hanya sejauh doa kami. Kami mau belajar, Tuhan, saat ini untuk duduk diam tenang di hadirat Tuhan, mendengarkan apapun yang ingin Tuhan sampaikan hari ini lewat kakak-kakak sekolah minggu. Urapi hati kami, Tuhan, urapi pikiran kami, Tuhan, urapi juga setiap kakak-kakak yang menyampaikan firman Tuhan, agar firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak berlalu dengan sia-sia, tetapi bertumbuh berbuah di dalam hati kami. Terima kasih, Tuhan. Adik-adik sekolah minggu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Puji Tuhan masih sehat semua. Pasti adik-adik sudah mandi semua kan? Sudah cantik-cantik, sudah ganteng, dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Oh iya adik-adik, masih ingat sama nenek enggak? Siapa yang masih ingat? Coba angkat tangannya. Puji Tuhan masih ingat semua. Kalian masih ingat dengan cucu-cucu nenek kan? Siapa namanya? Oh iya betul. Namanya cucu nenek adalah Orpa dan Ruth. Ngomong-ngomong, di mana ya cucu nenek? Sebentar ya, nenek cari dulu. Adik, mengapa menangis? Adik kangen mama, kakak. Kakak juga kangen mama, adik. Kakak juga sedih, sudah 2 hari mama sakit di rumah sakit. Dan kita tidak boleh menjemput mama. Terus, kapan mama pulang? Kakak juga tidak tahu, Dik. Orpa, Ruth, ngapain kalian di sini? Kami kangen mama, Nek. Kapan mama pulangnya? Kapan mama sembuh? Aku sekarang mau nengokin mama, Nak. Ayo kita ke rumah sakit. Orpa, Ruth, kita tidak boleh menjenguk ke rumah sakit karena bahaya. Sekarang masih ada virus corona di mana-mana. Lebih baik kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan mama. Memangnya kalau kita berdoa, mama bisa sembuh? Bisa, karena Tuhan berkuasa mengabulkan doa-doa umatnya. Nah, nenek punya cerita nih tentang kuasa doa. Ruth sama Orpa mau dengar nggak? Mau, Nek. Setelah Yesus naik ke surga, Raja Herodes bertindak keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah
supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan dan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara dua prajurit, terbelenggu dengan dua rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba, berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan bercahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui pintu kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang tahulah aku bahwa benar-benar Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Ketika mereka membuka pintu dan melihat Petrus, mereka tercengang-cengang dan Petrus menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya dari penjara. Nah, Orpa, Ruth, dan adik-adik semuanya, sekarang tahu kan bagaimana dahsyatnya kuasa doa? Bapak Petrus yang di penjara saja Tuhan melepaskan karena banyak orang yang mendoakannya. Oh, begitu ya, Nek. Kalau gitu, sekarang aku dan adik mau pergi ke kamar dulu. Kami ingin mendoakan Mama agar Mama diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yesus. Iya, Orpa, Ruth. Nah, adik-adik di rumah harus rajin juga berdoa setiap hari ya. Kalau ada saudara atau teman yang sakit, adik-adik juga harus berani untuk mendoakannya. Dan tugas adik-adik untuk minggu ini adalah menghafalkan ayat firman Tuhan dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nanti adik-adik videoin dan dikirimkan ke Kak Christine ya. Nah, sekarang sebelum kita akhiri ibadah sekolah minggu hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah sekolah minggu. Kami mau setiap hari rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkati kami sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin.